Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita masih melanjutkan asbabun nuzul tematik bab yang berkaitan dengan hukum. Sekarang kita bahas tentang talak 3 dalam perceraian. Perceraian atau talak sedapat mungkin dihindari oleh suami istri. Jangan sampai kalau ada persoalan gampang bercerai. Namun bila sudah tidak ada kecocokan lagi, perceraian menjadi pintu darurat yang harus dimasuki, yang harus dilewati, apa boleh buat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana masih memberi kesempatan kepada keduanya untuk rujuk kembali hingga 2 kali. 2 kali cerai, 2 kali rujuk. Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi dan Hakim, menceritakan bahwa dulu orang laki-laki bebas menceraikan istrinya dan menjadi suaminya kembali jika merujuknya. Walaupun 100 kali bercerai. Suatu ketika ada seorang lelaki berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan menceraikanmu sehingga engkau berpisah denganku, dan aku tidak akan menaungimu selamanya." Sang istri bertanya dengan penuh heran, bagaimana hal itu bisa terjadi? Sang suami menjawab, "Aku menceraikanmu, dan setiap kali iddahmu akan habis, aku merujukmu kembali." Cerai masa iddah kan? Istri itu kalau habis dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, maka istri itu memasuki masa iddah, masa menunggu, di mana dia pada masa itu tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Meskipun yang naksir banyak, tapi dia tidak boleh menikah di masa iddah. Jangankan nikah, terima lamaran juga nggak boleh. Maka sang istri mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan halnya, perihal suaminya itu. Bagaimana ini Rasul? Suami saya kok ngomongnya begitu? Rasul diam saja, enggak menjawab saat itu. Nah, selain itu ada peristiwa lain, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa dulu seorang suami memakan dari pemberian yang telah dia berikan pada istrinya tanpa melihat adanya dosa. Ada pula kejadian seorang istri yang bernama Habibah melaporkan suaminya
yang bernama Sabit bin Qais kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga minta diceraikan. Rasulullah bertanya, apakah engkau mau mengembalikan kebun yang dia jadikan mahar untukmu? Habibah menjawab, ya saya mau. Gak apa-apa mengembalikan mas kawin yang dulu dia sudah berikan. Lalu Rasulullah memanggil Sabit bin Qais dan memberitahukannya tentang apa yang dilakukan istrinya. Maka Sabit bertanya, apakah dia rela melakukannya, mengembalikan kebun yang jadi mas kawin itu? Rasul menjawab, ya dia rela. Istrinya pun kemudian mengatakan, saya benar-benar melakukannya. Atas beberapa peristiwa itu turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat At-Tolaq, surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-Tolaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maqtadat bih tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri maksudnya, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jamaah sekalian yang saya hormati, hikmahnya apa cerita dan turunnya ayat ini? Pertama, masa iddah seharusnya dijadikan kesempatan untuk berpikir ulang secara jernih dan objektif tentang manfaat dan mudarat bila rujuk atau berpisah. Jadi kalau seorang suami sudah menceraikan istrinya, istrinya memasuki masa iddah, pada masa iddah itu mestinya keduanya berpikir ulang tentang perceraian atau tentang rujuk. Misalnya istrinya ditanya oleh suami, kita ini kan udah berpisah 2 bulan, misalnya udah bercerai 2 bulan, bagaimana, kamu nyesel apa enggak? Ya nyesel bang, saya juga nyesel. Kemarin memang saya itu emosi sehingga saya jadi menceraikan kamu. Bagaimana kalau kita rujuk? Ya kalau abang maksudnya baik, saya mau aja. Akhirnya rujuk. Masa iddah itu digunakan kesempatan untuk itu. Akhirnya sesudah dia berpisah 2 bulan, berpikir lebih jernih,
berpikir lebih tenang, timbul penyesalan, ternyata tidak enak nggak punya istri, ternyata nggak enak nggak punya suami gitu. Akhirnya rujuk. Begitu. Jangan sampai nanti sahur sendiri ya, gitu. Kalau buka puasa bisa rame-rame di masjid. Tapi kalau sahur nggak ada di masjid. Kecuali 10 terakhir ada juga tuh itikaf. Ya udah kita rujuk. Boleh begitu. Rujuk. Cuma dia sudah mengantongi 1 kredit poin namanya talak 1. Lah kalau begitu lagi itu namanya talak 2. Ya, begitu lagi talak 3. Nah, kalau udah talak 3 nanti selesai urusan. Karenanya Imam Fakhrur Razi seperti dikutip oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Safwatut Tafasir itu menyatakan hikmah dalam menetapkan hak rujuk adalah bahwa manusia selagi bersama sahabatnya dia tidak mengerti apakah perpisahan dengannya akan menjadi terasa sedih atau tidak. Apabila dia telah berpisah, maka rasa sedih akan muncul. Ternyata walau bagaimana dia istri saya, sebenarnya orangnya baik, cuma sayanya aja, nah, gitu. Jadi muncul rasa sedih itu. Cuma kalau diajak rujuk dia mau apa enggak ya? Oleh karena itu, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan cerai hanya sekali, dilarang rujuk maksudnya, maka rasa sedih akan semakin besar bagi manusia. Sebab terkadang cinta muncul setelah perpisahan. Lalu apabila sesudah eksperimen tidak memberikan hasil yang pertama kalinya, maka Allah menetapkan hak rujuk 2 kali. Hal ini menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah terhadap hambanya. Karena itu kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk rujuk itu 2 kali. Karenanya bila sudah jatuh talak 3, sudah tertutup kesempatan untuk rujuk. Udah gak ada rujuk kalau sudah talak 3. Katanya kalau istrinya kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dengan laki-laki itu, bisa dia balik lagi. Ya bisa, tapi itu bukan rujuk namanya. Itu namanya proses dari awal lagi, mengulang lagi, ngelamar lagi, terus akad nikah lagi, ngasih mas kawin lagi. Jadi pengantin lagi nggak? Ya kalau mau jadi pengantin lagi silakan. Itu kalau sudah berakhir masa iddahnya, atau itu kalau sudah talak 2. Kalau talak 3 udah nggak bisa. Begitu maksudnya. Dan nikah lagi itu pun bukan rekayasa. Memang betul-betul dia nikah sebagaimana biasa dengan laki-laki lain, dan terjadi perceraian sebagaimana umumnya orang bercerai, bukan rekayasa. Jangan direkayasa. Misalnya begini, saya umpama punya temen namanya siapa? Budi. Nah, misalnya namanya Budi. Bun, gua kan udah bercerai, Bun, sama bini gua tuh talak 3. Udah 3 kali talak. Jadi
Ustadz nerangin kalau udah talak 3 gue nggak bisa balik lagi Rukun, kecuali kalau bini gue itu dikawinin sama laki-laki lain dan bercerai. Jadi begini aja Bud, gue kan pengen balik lagi, jadi lu kawinin tuh bekas bini gue, lu kawinin, nikahin, nanti habis itu lu ceraiin lagi 2 minggu kek, 3 minggu kek gitu. Biayanya dari gue deh Bud, biayanya dari gue. Lu inget tuh, jangan lu apa-apain tuh bini gue tuh. Soalnya gue pengen balik lagi, nggak ketemu nyari yang sebaik dia. Cuma hukumnya kan begitu, dia harus dinikahi dulu oleh laki-laki lain. Jadi lu nikahin tuh Bud bekas bini gue, nanti lu ceraiin, gue balik lagi. Itu namanya nikah rekayasa, nggak boleh begitu. Dilaknat tuh pernikahan model begini. Nah, kalau si Budi itu menikah dengan bekas istri saya misalnya, lalu si Budi mati, namanya cerai mati, maka saya ada peluang untuk kembali kepada bekas istri saya itu, karena dia sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah bercerai, cerai mati. Tapi tetap saja harus melewati masa iddah lagi. Kalau karena suaminya mati 4 bulan 10 hari, nunggu lagi tuh 4 bulan. Itu pun kalau nggak hamil. Kalau ternyata dia hamil, ya sampai dia melahirkan. Nah begitu. Yang kedua, sesudah terjadi perceraian, maka seorang suami tidak boleh mengambil kembali harta pemberian yang diberikan kepada istrinya, seperti mahar, barang sedikit pun nggak boleh diambil, atau hibah dari harta udah dikasih kepada istri, ya sudah, itu milik istri. Maka seorang suami harus jelas tuh kalau ngasih harta, harus jelas kedudukannya. Ya kalau mahar kan jelas, namanya mas kawin. Emang itu pemberian dari pihak laki-laki kepada calon istrinya dalam kaitan rukun nikah. Nah sekarang udah berumah tangga, lagi berjalan ini rumah tangga, suami beli mobil, misalnya suami beli mobil, tapi BPKB STNK atas nama istri. Itu maksudnya apa tuh? BPKB STNK atas nama istri, ngasih, itu harus jelas. Kalau ngasih ya boleh, namanya itu mobil punya istri, dikasih. Beli tanah, beli rumah, itu sertifikatnya nama istri, itu ngasih istri, ya sudah ngasih namanya. Ini kadang-kadang atas nama istri, tapi dia masih merasa punya. Akhirnya apa? Misalnya dia jual lagi. Itu harus jelas kedudukannya. Nah terus kalau nanti suaminya mati, kan dia nggak meninggalkan harta warisan namanya. Kenapa? Itu sertifikat atas nama istrinya, mobil atas nama istrinya, berarti dia nggak meninggalkan warisan. Itu punya istri udah itu. Secara administratif begitu, maka kedudukan hukumnya juga harus diperkuat. Yang ketiga, di antara kewajiban suami setelah bercerai adalah tetap menafkahi istri pada masa iddah.
Jadi kalau udah bercerai, selama masa iddah, nafkah itu menjadi tanggungan suami. Disitulah nggak enaknya bercerai. Dia masih harus ngasih makan, tapi dia sudah tidak bisa melakukan hubungan suami istri karena udah bercerai. Sedangkan menafkahi anak tetap harus dilakukan oleh bapak, oleh ayah, sampai anak itu mandiri, meskipun anak itu ikut ibunya atau diurus oleh ibunya. Apalagi kalau anak masih balita, anak masih kecil, usia SD, usia TK, PAUD, itu anak udah hak pengasuhan ada pada ibunya. Tapi nafkahnya itu tanggungan bapaknya. Cuma seringkali kalau suami istri bercerai, anak ikut ibu, bapaknya kemana? Nah, bapaknya kawin lagi, enggak menafkahi anaknya, sehingga ibunya, mantan istrinya itu menjadi susah. Padahal kalau bapaknya bertanggung jawab kepada anak, ibu itu cuma urus diri sendiri dari segi nafkah. Ya katakanlah sekedar dia kuli nyuci, jadi pembantu di mana, itu sudah bisa menafkahi dirinya. Ini kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, banyak suami enggak bertanggung jawab kepada anaknya, bapak enggak bertanggung jawab pada anaknya. Dia kawin lagi, sudah putus hubungan. Masih ingat enggak? Belum lama ada kejadian di Bandung, ada beritanya di TV. Seorang ibu dibunuh oleh bekas suaminya. Mantan istrinya itu seorang guru. Dia dibunuh di sekolah itu, tempat dia mengajar, oleh mantan suaminya. Emang kasusnya apa? Si mantan istri ini kan dia punya anak nih berdua, punya anak yang dihasilkan. Anak itu menikah. Bapaknya nggak dilibatkan dalam proses pernikahan anaknya, sehingga bapaknya kecewa, bapaknya marah kepada mantan istrinya itu, lalu dibunuh mantan istrinya karena nggak dilibatkan dalam urusan pernikahan anaknya. Ya saya juga nggak tahu itu anaknya laki apa perempuan, tuh nggak ada penjelasan di berita itu. Itu contoh. Maka kalau orang bercerai itu jangan putus begitu saja. Kalau orang bercerai itu putus habis. Kenapa? Karena ada anak yang dihasilkan. Anak yang dihasilkan ini urusan berdua, urusan suami istri, urusan bapak dan ibu. Karena sekarang dia tidak lagi suami istri, maka dia posisinya sebagai bapak dan ibu, sebagai orang tua. Nasab anak itu tidak boleh diputus. Ini contoh. Maka di dalam surat At-Tolaq, surat At-Tolaq itu kan surat yang berbicara masalah perceraian. Namanya saja sudah At-Tolaq, talak. Tapi ternyata Allah menyisipkan kata takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa diberikan jalan keluar. Ini lagi ngomongin soal cerai.
tapi masuk kalimat itu. Itu artinya orang meskipun urusannya bercerai, dia tetap harus dalam kerangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang bercerai, ini kan suami istri ada banyak ikatan-ikatan nih. Ikatannya misalnya sebagai teman, mungkin satu sekolah dulunya, satu kampus. Mungkin ada ikatan kesukuan, sama-sama orang Betawi, sama-sama orang Minang, sama-sama orang kesukuan. Mungkin ada ikatan kepamilian, dia nikah masih dengan familinya juga, keluarga besarnya. Ikatan sesama mukmin. Nah, terus ikatan suami istri. Ada lagi ikatan bapak dan ibu. Maka kalau terjadi perceraian, yang putus cuma satu tuh. Dari ikatan-ikatan itu, yang putus cuma satu. Ikatan apa? Ikatan suami istri. Yang putus cuma satu itu, ikatan suami istri. Sebagai kepamilian jangan putus, sebagai teman jangan putus. Ya, cuma kan susah. Itu masalahnya. Makanya takwa. Kalau takwa nggak susah. Nah, itu pelajaran berharga. Maka dulu ketika Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa itu menikah dengan Zainab. Lalu terjadi perceraian. Sesudah perceraian, Nabi masih berusaha supaya dia rujuk, tapi sampai berakhir masa iddah dia tidak rujuk. Ternyata Allah nyuruh Nabi menikah dengan Zainab. Tentu berat bagi Nabi menikah dengan Zainab. Kenapa? Karena walau bagaimana ini Zaid anak angkat Nabi, hubungannya sangat dekat. Kalau bicara perasaan berat. Tapi ini bukan urusan perasaan, ini urusan melaksanakan perintah Allah. Sebab kenapa Nabi berat? Ya nanti apa kata orang? Masa menantu angkat dikawinin sama bapak angkat? Akhirnya Nabi siap menikah dengan Zainab. Dipanggil Zaid. Zaid, sini. Ada apa ya Rasul? Kamu kan sudah bercerai. Iya. Sudah habis masa iddahnya. Iya. Ternyata Allah nyuruh saya untuk menikah dengan Zainab. Oh begitu? Iya. Saya disuruh Allah menikah dengan Zainab. Maka sekarang kamu temui itu Zainab. Kamu lamar itu Zainab buat saya. Kalau bapak yang alami begitu kira-kira ngomongnya apa tuh Pak? Kalau boleh nolak dia nolak. Ya Rasul, kalau nyuruh pakai perasaan dikit dong. Masa saya disuruh ngelamar bekas istri saya buat orang lain? Masih ada sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar ada, Umar ada, Ali ada, dan sebagainya banyak. Nah, kenapa jadi saya yang disuruh? Ya, inilah pelajaran. Pelajaran yang sangat berharga bahwa orang kalau bercerai, yang putus cuma satu, ikatan suami istri. Itu pelajaran yang mau ditekankan. Jadi biasa-biasa saja. Yang putus cuma satu, ikatan suami istri. Jangan semua-muanya putus. Ini kan semua-muanya putus. Sampai hubungan anak dengan bapaknya diputus, atau hubungan anak dengan ibunya diputus. Nah, kalau tuh anak perempuan ikut ibu, udah gede mau nikah, dia kan harus pakai wali. Bapaknya kemana ini? Udah nggak tahu. Di mana juntrungannya? Nggak tahu.
Nah, itu yang tidak benar. Baik, saya sisakan waktu. Mungkin ada yang mau bertanya, mau menanggapi. Enak, nggak ada yang nanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada ini tentang politik. Kalau misal anaknya anak yatim gitu kan, bapak meninggal. Nah setelah ibunya menikah lagi, anak ini masih anak yatim atau gimana Ustaz? Ya, ya anak mah tetap yatim, orang bapaknya udah meninggal, statusnya tetap yatim. Meskipun ibunya sudah kawin lagi. Kenapa? Karena itu bukan anak bapak, itu disebut anak tiri kan. Mau disantuni boleh tuh anak yatim, ya boleh. Sebab anak yatim yang kaya sekalipun, ada nggak anak yatim yang kaya? Ada, orang ditinggalkan harta warisan yang banyak. Meskipun dia anak yatim yang kaya, dia boleh disantuni kalau bicara santunan. Cuma kan kita, yang susah aja masih banyak, ngapain anak yatim yang kaya yang kita urus kan gitu. Itu persoalan lain. Jadi kalau ibunya kawin lagi, anak itu ya tetap statusnya sebagai anak yatim. Apalagi kalau dia perempuan yang tidak bisa bapak tirinya itu menjadi wali. Kalau nanti tuh anak udah gede, nggak boleh jadi wali pernikahan. Kalau jadi wali murid boleh. Kalau wali murid kan nanggung SPP kan gitu. Tapi kalau wali nikah nggak boleh. Wali nikah dihubungkan dengan bapaknya. Bapaknya udah mati, pamannya, kakeknya, atau kalau dia punya abang dari pernikahan, ya dia punya abang, maka abangnya boleh jadi wali. Atau adik laki-laki yang sudah balik boleh jadi wali dalam pernikahan. Baik, ya ada lagi silakan. Kalau misal anak angkat misalnya, kadang-kadang sekarang banyak Anak angkat ya. Kadang-kadang kalau ini kan bisa perempuan diangkat anak gitu kan. Kadang-kadang dia lagi lalu nggak dia tahu apa angkat, terus apa yang dia bilang bisa dari panti asuhan gitu kan, dia nggak tahu siapa bapaknya. Iya. Nah, kata sama dia gitu kan. Nanti setelah dia menikah, nah seperti itu. Bapak angkat jadi wali. Iya. Ya. Anak angkat itu tidak ada konsekuensi hukum apa-apa. Dia orang lain yang ada di rumah ini. Nggak ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum itu misalnya nasab, perwalian, itu tidak ada. Jadi bapak angkat tidak boleh menjadi wali atas anak angkatnya yang perempuan. Terus tidak ada konsekuensi hukum berupa warisan. Jadi kalau bapak angkat mati, anak angkat ini bukan ahli waris. Nggak ada waris buat anak angkat. Saya pernah dapat pertanyaan lewat SMS. Waktu itu belum ada WA, lewat SMS. Dari seorang wanita, dia mengakunya seorang wanita. Pak Ustadz, saya seorang wanita, masih gadis, umur 35 tahun, belum menikah, ini masih gadis belum menikah. Saya ini anak angkat dari seorang bapak dan ibu. Menurut cerita, saya ini diambil dari rumah sakit. Ibu saya entah kemana, saya ditinggal itu di rumah sakit. Nah, ibu angkat meninggal 1-2 tahun yang lalu, ibu angkat saya meninggal. Bapak kesepian.
Lalu beberapa hari yang lalu bapak angkat saya itu ngomong, "Nak, ibu kan sudah meninggal, bapak kesepian sebagai duda. Kamu ini kan anak angkat. Bagaimana kalau kamu menikah sama bapak?" Nah, bapak angkat ngajak menikah anak angkatnya. Nah, terus dia nanya sama saya itu, "Emang boleh saya menikah dengan bapak angkat saya?" Saya jawab, "Boleh, kalau ibu tidak menyusui kamu." Ya enggak menyusui, orang yang enggak punya anak, makanya saya dijadikan anak angkat, enggak ada menyusui. Boleh kalau begitu. Oh boleh. Baik Pak Ustadz, saya pikir-pikir. 2 minggu kemudian dia SMS lagi, "Pak Ustadz, saya mau terima tawaran bapak angkat saya itu." Ya silahkan. Kalau emang kamu mau, suka, ya hitung-hitung tanda terima kasih saya, karena sudah diurus dari bayi sampai sekarang. Kira-kira sebulan kemudian, sebulan 2 bulan kemudian dia SMS lagi, ngasih kabar, "Pak Ustadz, saya sudah menikah dengan bapak angkat saya itu." Ya saya ucapkan selamat. Begitu. Maka kalau orang punya harta, kalau dia mati jatuh kemana ini harta? Karena dia nggak punya anak, nggak punya famili lagi misalnya, yang ada cuma anak angkat. Ya kalau dia mau hibahkan boleh, dari sekarang dihibahkan. Sebelum ada tanda-tanda kematian, katakan begitu, hibahkan aja, kasih. Ya kalau namanya ngasih, dihibahkan kepada siapa saja boleh. Tapi kalau dia udah mati, statusnya menjadi harta waris. Lah kalau nggak ada ahli warisnya, ya harta itu menjadi harta kaum muslimin, menjadi wakaf, diwakafkan kepada kaum muslimin begitu. Cuma kan kita merasa nggak enak mau ngambil harta itu. Kenapa? Ada anak angkatnya itu serumah. Begitu aja masalahnya. Nah, cuma sayang orang ngambil anak orang sebagai anaknya itu dijadikan seperti anak kandung. Nggak boleh. Misalnya diubah akte kelahirannya, status dalam kartu keluarga juga disebut anak kandung misalnya gitu. Maksudnya ditulis anak tiri. Sama, orang yang ada di rumah kita tuh kan boleh masuk ke dalam kartu keluarga. Misalnya seseorang menikah, lalu adik istrinya anak yatim, karena bapak mertua udah meninggal, ibu udah meninggal. Adik istrinya itu anak yatim, mau dimasukin kemana ini kartu keluarganya? Ya kesini aja sudah, masuk kartu keluarga. Cuma di situ statusnya ditulis, misalnya ipar gitu. Jangan ditulis anak, apalagi pakai kata kandung. Baik, ada lagi? Baik, kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur sedemikian rupa persoalan perceraian sampai seorang istri tidak boleh langsung menikah dengan laki-laki lain sesudah dia dicerai. Meskipun udah talak 3, meskipun cerai mati, tetap wanita itu harus melewati masa iddah untuk memastikan rahimnya sudah bersih dari suaminya yang lalu gitu. Sebab apa? Kalau baru sebulan dia jadi janda, nikah dengan laki-laki lain, hubungan suami istri, kemudian hamil. Ini hamil kerjaan siapa ini? Kerjaan laki yang kemarin apa kerjaan laki yang sekarang?
Nah, itu yang harus dipastikan. Ya, maka untuk memastikannya terlepas dari urusan perkembangan teknologi, maka Islam mengaturnya begitu. Karena dia bukan cuma urusan rahim, tapi juga urusan kejiwaan. Sebab ada seorang suami, jangankan istri ya, ada seorang suami, istrinya sudah meninggal, kawan-kawannya ngasih saran, karena istri udah meninggal 2 tahun, dia belum juga menikah. Saya tuh masih terasa, saya nggak bisa lupa kebaikan istri saya itu. Saya bilang aja, kalau kebaikan mah emang jangan dilupakan. Orang berbuat baik jangan dilupakan. Nikah lagi boleh. Jadi kebaikannya mah jangan dilupakan. Kalau bapak mau nikah lagi silakan. Nah, jadi ada yang sampai begitu orang. Nah, itu laki apalagi perempuan. Jadi secara kejiwaan, secara psikologis dia memang masih menyatu dengan suaminya atau dengan istrinya. Baik, insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.